Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi anak-anakku sekalian, kelas 12 yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya anak-anakku, hari ini akan Bapak sampaikan pembelajaran tentang perilaku ihsan ya, yang mana ini adalah PAI atau Pendidikan Agama Islam. Untuk pekan ini kita PAI itu di bab ketiga di semester 2, perilaku ihsan. Nah, dari segi kebahasaan, kata ihsan berasal dari kata kerja atau fi'il. Hasuna yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Ya. Dan menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Ketika beliau menjelaskan tentang makna ihsan, yaitu qala anta budawaha kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Ya, jadi di sini sudah dalam hadis ini kita itu beribadah ya, sholat dan lain sebagainya itu harus apa? Khusyuk istilahnya ya. Seperti kita melihat, kita berarti beribadah seolah-olah kita melihat Allah gitu. Kayak gini ada contohnya. Kamu ujian, diawasi oleh guru. Coba bercanda apa tenang, khusyuk, ya kan? Lebih khusyuan mana, lebih seriusan mana kalau ujian diawasi oleh guru dengan yang tidak. Nah gitu ya, contoh simpelnya. Jadi seperti itu. Jadi ihsan adalah menyembah Allah SWT seolah-olah kita melihat Allah, ya melihatnya. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, ya kita tidak mampu membayangkan Allah, ya maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah itu melihat perbuatan kita, gitu ya. Perbuatannya ini merujuk kepada kita, ya. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang beribadah yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, ya hasbun beribadah kepada Allah atau beribadah kepada sosial seperti muamalah, ya, jual beli dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu ayat yang akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan perintah ihsan, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulul linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat
dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah ya, ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang ihsan. Nah ini kita akan bahas tentang penjelasan ayat tersebut. Dalam ayat di atas ya, Al-Baqarah ayat 83 ya. Ya kan? Iya, Al-Baqarah ayat 83 mengingatkan Nabi Muhammad SAW atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain daripada Allah SWT. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, ya berbuat baik kepada sesama, ya kan, gitu. Karena yang berbuat baik kepada kedua orang tua ini melalui itu Allah mencipta, karena berbuat baik kepada orang tua adalah termasuk amalan yang tertinggi ya. Karena melalui kedua orang tua itulah Allah SWT menciptakan manusia. Nah, kita punya ayah dan ibu. Nah, dari ayah dan ibu kita lah kita ada ya. Kita dilahirkan oleh ibu kita, dibesarkan oleh kedua orang tua kita, ya kan? Seperti itu. Maka dari itu kita harus berbuat baik kepada mereka. Ya. Apalagi kita sebagai anak mereka langsung gitu kan. Gitu. Kemudian Allah SWT menyebut hak orang-orang yang memerlukan bantuan seperti anak yatim, orang miskin, ya. Mendahulukan menyebut anak yatim daripada orang miskin karena orang miskin dapat berusaha sendiri, sedangkan anak yatim karena masih kecil belum sanggup untuk itu ya, untuk berusaha sendiri maksudnya. Jadi setelah memerintahkan buat baik kepada orang tua, keluarga, terus anak yatim dan baru orang-orang miskin. Memerintahkan agar mengucapkan kata-kata yang baik kepada semua manusia. Tutur katanya yang baik ya, jangan berkata kasar, apalagi maaf nama-nama binatang atau sesuatu yang kasar lah gitu ya, bahasa anak sekarang tuh yang kasar apalah gitu ya, itu jangan diturutin ya, apalagi sekarang lingkungannya seperti ini ya. Ikutilah yang baik-baik, carilah teman yang baik gitu kan ya, itu. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Bani Israel agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Nah, ya ini sholat. Sholat sudah diperintahkan sejak Nabi SAW Isra Mi'raj. Ya kan, dari situ kita sudah diperintahkan sholat. Yang wajib itu sehari semalam 5 waktu. Tidak boleh bolong. Karena yang sholatlah yang membedakan kita antara kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya. Dan menunaikan zakat. Ya, kita tunaikan zakat. Zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah dikhususkan hanya pas bulan Ramadan atau paling telat sebelum Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri selesai. Karena kalau bayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri itu hukumnya sudah haram. Yang afdolnya adalah ketika malam takbiran sampai sholat Idul Fitri atau ininya pada saat masih kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal menjelang Idul Fitri juga nggak apa-apa daripada nanti lu lupa seperti itu. Itu zakat. Terus ada zakat mal. Zakat mal itu adalah ya zakat kayak zakat profesi dan lain sebagainya. Ya kan ada yang 2,5%, ada yang 5%, 10% dan sebagainya. Itu zakat mal. Itu bebas kalau itu waktunya. Yang penting kita ada penghasilan lebih baru kita kasihlah ke orang miskin, ya fakir miskin, ke anak yatim dan sebagainya. Dua apa yang membutuhkan. Terus roh sholat itu adalah keikhlasan dan ketundukan kepada Allah. Ya, tanpa ruh itu sholat tidak ada maknanya apa-apa. Jadi kayak gini ya, kadang orang kalau sholat itu suka bahasanya cuma tonggang-tonggeng ya gitu ya. Cepet lah gitu atau bahasanya tonggang-tonggeng doang ya, ruku sujud begitu-gitu aja tapi tanpa adanya keikhlasan ya itu nggak akan diterima. Ya harus ikhlas kita beribadah apapun ya.
Orang-orang Bani Israel mengabaikan ruh tersebut dari dulu hingga turun Al-Quran, bahkan sampai sekarang demikian juga dengan zakat. Kewajiban zakat bagi kaum Bani Israel juga mereka ingkari. Wah, nauzubillah, ini kita sebagai kaum muslim haruslah kita sholat, menaikkan zakat dan sebagainya ya. Dan sholat juga kita harus khusyuk, harus ikhlas. Ibadah apapun harus ikhlas. Percuma kalau kita tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah. Walau ya gitu. Jadi jangan cuman menggugurkan kewajiban, tapi harus ikhlas karena Allah. Ya, hanya sedikit orang-orang yang mau mentaati perintah Allah pada zamannya Nabi Musa dulu ya, Bani Israel itu. Pada akhir ayat ini Allah SWT menyatakan, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, ini menunjukkan kebiasaan orang-orang Bani Israel dalam merespon perintah Allah. Ya, di sini ada hadisnya. Ada hadis riwayat Imam Muslim ya. An sadabni au sin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna waha kataba ihsana alai kulli syai'in fa iza qataltum fa ahsinu qatlah wa iza zadtala wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih zabihatah. Segala sesuatu maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Nah, ini ya, jadi kita terhadap makhluk Allah yang lain juga harus berbuat baik. Kalau kita menyembelih binatang, ya jangan sampai menyiksa binatang tersebut nih dalam hadis ini. Ini salah satu adalah perbuatan ihsan kita kepada makhluk Allah yang lain. Ya kita menyembelih binatang haruslah dengan pisau yang tajam biar binatang tersebut tidak tersakiti, ya langsung mati gitu. Tidak lama sakitnya. Dalam hadis di atas Rasulullah menegaskan bahwa sikap dan perilaku ihsan itu diperintahkan oleh Allah dalam semua bidang kehidupan. Ya, jika harus membunuh dalam peperangan maka harus dilakukan dengan baik. Ya, dilakukan karena Allah, bukan karena dendam atau yang lain, dan tidak pula menganiaya. Nah di sini. Jadi kalau kita emang bunuh ya udah benar-benar dia bunuh. Tapi kalau dia udah lemah, jangan di ini. Kayak macam ada banyak kasus ya maling di hakim sendiri gitu kan. Padahal dia udah lemah dan sebagainya, harusnya itu dikasih ke polisi. Tapi karena dia udah lemah, akhirnya karena dendam itu korbannya, akhirnya dibunuhlah si maling tersebut. Ya itu nggak boleh. Seharusnya kalau emang udah tidak berdaya itu maling, ya seharusnya udahlah dikasih ke pihak yang berwajib. Karena negara kita negara hukum seperti itu ya. Bahkan dulu juga pernah sahabat Nabi saat perang diludahi beliau. Ya. Setelah diludahi beliau malah tidak jadi tuh menusuk pedangnya ke orang tersebut. Kenapa? Karena dia takut membunuh orang itu bukan karena Allah tapi karena dia dendam, karena dia kesal, karena dia sudah diludahi. Seperti itu ya. Kemudian pada bagian akhir dari hadis Rasulullah mengajarkan cara berlaku ihsan kepada binatang. Ya kan tadi sudah kita omongin tadi. Ya harus baik kepada binatang, menyembelih dengan pisau yang tajam. Gitu kalau menyembelih. Jika binatang saja harus melakukan demikian, apalagi sesama manusia. Oke, nah ini ruang lingkup ihsan. Nah di sini ada beberapa. Pertama, ihsan kepada Allah atau berbuat baik kepada Allah. Apa aja? Yang pertama, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Ya tadi seperti hadis Rasulullah yang tadi. Ya, berarti kita khusyuk. Ya seperti kita benar-benar dilihat sama Allah gitu kan. Kan tadi kan bahasa simpelnya contoh perbandingan seperti ini, kamu ujian dilihatin nama pengawas. Nggak berani kan yang namanya bercanda, nyontek dan sebagainya. Gitu. Yang pasti serius. Atau lagi belajar ada gurunya
belajar yang serius kan, nggak berani bercanda dan sebagainya. Nah, begitu juga ibadah. Kita seakan-akan bayangin kalau kita benar-benar dilihat. Ya, kalau kita nggak bisa melihat Allah, ya kita pada dasarnya ya tidak bisa melihat Allah. Nah, nanti kita melihat Allah, kita ya apa sih merasa kalau Allah melihat kita gitu, merasa aduh gitu kan. Beribadah dengan penuh keyakinan, keikhlasan ya kan. Karena sikap ihsan didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman. Nah, itu kan. Kalau sholatnya atau ibadahnya salah kan nanti dosa. Nah, karena takut jadi bagaimana caranya agar tidak salah dalam beribadah gitu. Ya. Kedua jenis ihsan inilah yang akan mengantarkan pelakunya pada puncak keikhlasan. Oke. Tidak ria. Ihsan kepada sesama makhluk. Ya. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi. Ya, seperti apa? Menebang pohon sembarangan? Nah, itu nggak boleh. Ya, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena apa? Ya, dari berbagai ayat dan hadis berbuat kebajikan atau ihsan, ya ihsan ini maksudnya. Kepada sama makhluk Allah SWT meliputi seluruh alam raya, ya binatang, pohon, atau mungkin apa namanya? Ya gitu. Ya, kita tidak boleh yang namanya tadi apa? Merusak alam, ya kan? Menebang pohon dan lain sebagainya. Gitu. Tidak, kita tidak boleh. Karena apa? Salah satu banjir, ya bencana alam karena ya kerusakan daripada tangan manusia, dari tangan manusia itu sendiri. Buang sampah sembarangan, ya akhirnya di sungai akhirnya banjir. Pohon-pohon yang tadinya harusnya meresapi air ditebangi lahan gundul, akhirnya banjir, kebakaran dan sebagainya. Ya, gitu. Jadi harus berbuat baik kepada alam sekitar, ya, kepada ciptaan Allah. Ya, terus ini ada ihsan kepada kedua orang tua. Yang pertama, ini ada sesama makhluk ciptaan Allah ya. Ini pertama, ihsan kepada kedua orang tua. Nah, ingat, ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Begitupun murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Maka kita harus hendaklah menghormati kedua orang tua kita, baik ayah maupun ibu. Ya, ingat ya. Dalam juga Quran surah Al-Isra ayat 23 bahkan berkata aja kita tidak boleh. Ya, kita tidak boleh membantah orang tua. Kita harus ikuti nasihat orang tua. Boleh kita tidak mengikuti apa kata orang tua kalau kata orang tua itu adalah menjerumus kepada kemusyrikan. Baru tidak boleh ditaati. Tapi kalau dijauh dari itu atau maksudnya yang baik-baik kita wajib mentaati ya. Karena apa ya gitu orang tua kita, ibu yang melahirkan kita gitu kan, ayah yang menafkahi kita, membesarkan kita. Ya, kapan lagi ya, apalagi yang orang tuanya masih hidup ya. Kita bantu orang tua pekerjaannya ya kan. Contohnya kayak ngepel, masak, nyuci dan lain sebagainya. Ya, bantulah orang tua ya. Itu jangan durhaka ya, kita harus birrul walidaini, jangan ukukul walidain ya. Kita harus berbuat baik kepada orang tua, janganlah berbuat buruk apalagi durhaka kepada orang tua. Terus ihsan kepada kerabat karib ya, ini saudara maksudnya seperti kepada keponakan, adik, kakak, bibi, paman. Nah, ini kerabat karib ya. Kepada keluarga kita, keluarga terdekat kita, kakek, nenek ya kan. Kakak, adik, bibi, paman, kakek, nenek, keponakan, ya kan, sepupu dan sebagainya, kita harus berbuat baik. Ya, kita terus silaturahmi ke mereka gitu kan, silaturahmi dan sebagainya. Jangan sampai kita juga memutuskan hubungan kekeluargaan, ya, jangan sampai seperti itu. Ya, di sini menjalin hubungan baik dengan karib kerabat adalah bentuk ihsan kepada mereka. Ya, salah satunya tadi silaturahmi, ya kan. Terus di sini ada
firman Allah, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan dengan hubungan keluargaan. Nah, gitu kan. Silaturahmi merupakan kunci. Nah, kan ada kan di sini. Silaturahmi merupakan kunci mendapatkan keberkahan daripada Allah, ya. Gitu. Sebab paling utama terputusnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya adalah karena putusnya hubungan silaturahmi dengan keluarga, apalagi dengan kedua orang tua, ya. Jangan sampai, maaf nih, seringkali keluarga ini cekcok karena apa coba? Salah satunya warisan. Biasanya karena warisan keluarga saling cekcok, bisa-bisa putus hubungan keluarga. Karena uang, karena warisan dan lain sebagainya. Itu hati-hati ya, seperti itu. Terus ada ihsan kepada anak yatim ya. Anak yatim adalah anak yang kehilangan orang tuanya, meninggal ya. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal sehingga ia masih kecil, belum bisa berusaha, belum bisa bekerja. Nah, makanya disebutlah anak yatim atau yatim piatu. Ya, yatim itu kehilangan bapak, piatu itu kehilangan ibu, yatim piatu itu kehilangan ayah dan ibu. Nah, di sini berbuat baik pada anak yatim dengan cara mendidiknya dan melihara hak-haknya. Ya, jangan sampai kita menghardik ya anak yatim. Ya, kita berbuat keburukan kepada anak yatim tersebut. Apalagi hak-hak anak yatim tersebut kita ambil, itu nggak boleh ya, haram. Banyak ayat dan hadis menganjurkan berbuat baik kepada anak yatim. Salah satunya adalah ini nih. Dalam surat Al-Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmizi, yaitu aku dan orang yang melihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini apa? Seraya menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Berarti apa? Saking dekatnya Rasulullah dengan kita. Nanti siapa kita? Itu yang dekat Rasulullah. Itu orang yang mendidik, orang yang memuliakan, orang yang menghargai, orang yang memelihara anak yatim. Seperti itu. Terus ihsan atau berbuat baik kepada fakir miskin. Ya, fakir orang yang tidak punya usaha sama sekali, tidak bisa usaha dia. Misalkan dia tua renta, nggak ada usaha, itu fakir. Miskin dia masih bisa usaha tapi pas-pasan, bahkan untuk mungkin sehari makan aja kurang. Kayak mungkin seperti kayak macam pemulung ya dan lain sebagainya. Ya, dia udah berusaha tapi tidak mencukupi hidupnya gitu. Fakir miskin. Nah, inilah kita salah satu zakat ya. Zakat itu dikeluarkan untuk siapa? Ya, ini salah satunya untuk fakir miskin dan untuk anak yatim ya. Ya, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah, yaitu orang-orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, ini janda tua maksudnya ini ya, janda yang ditinggal mati suaminya, janda udah tua yang tidak ada lagi dia bisa berusaha seperti itu. Terus ihsan kepada tetangga. Tetangga apa sih? Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Kalau tetangga dekat itu rentang antara kurang lebih 1 sampai ya 30-50 meteran gitu ya. Tetangga jauh ya 100 meter ke atas lah gitu. Nah, kita harus bisa berbuat baik. Jangan sampai perbuatan kita mengganggu ketentraman, ketenangan tetangga kita. Contoh, kita lagi nyetel musik kencang, terus ada tetangga yang sakit. Itu tetangga apa? Tetangga itu keberisikan. Itu nggak boleh ya. Bahkan di sini Rasulullah sudah menegaskan ya dalam hadisnya riwayat At-Tabrani, tidak beriman demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah yang tidak beriman ya Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Tuh, ya. Selalu mengganggu tetangganya. Entah itu dia nyetel musik kencang-kencang, ya kan, dan lain sebagainya. Dia lagi mainin motor yang gerung-gerung motornya, padahal tetangganya mungkin lagi sakit, nggak menghargai tetangganya ya itu nggak boleh ya, seperti itu. Sampai ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda itu, yang demi Allah ya Rasul, itu hadis riwayat Asy-Syaikhaini ya. Yang tadi yang At-Tabrani itu ada satu lagi, yaitu tentang
Tidak beriman kepada aku barang siapa yang kenyang pada suatu malam sedangkan tetangganya kelaparan padahal ia mengetahuinya. Nah ini, kita nih ada lagi nih ya, kita lagi masak. Ya, kita masak sampai-sampai masakan kita tercium nih aromanya kepada tetangga kita. Ya, minimal kita kasih lah itu apa namanya, mungkin kalau masak sayur, airnya dibanyakin ya, mungkin minimal ya kasih sayur airnya dibanyakin walaupun isinya sedikit gitu kan ya. Yang penting dikasih, apalagi dia tidak masak. Nah, kita sama tetangga harus saling peduli gitu kan. Siapa lagi ya yang menolong kita kalau kita kesusahan kalau bukan tetangga gitu kan. Apalagi kalau saudara-saudara kita rumahnya jauh. Nah, berarti yang pertama kali akan menolong kita ya tetangga gitu kan. Seperti itu. Jadi jangan sampai tetangga itu ada dalam gangguan kita ya. Jangan sampai. Itu sampai Rasulullah itu sampai menyebutkan seperti itu kan. Ya hati-hati ya. Kita harus bisa berbuat baik kepada tetangga. Terus ada ihsan kepada tamu. Ihsan atau berbuat baik kepada tamu secara umum adalah menghormati dan menjamunya ya. Ada tamu ya, kita kasih tempat, kita jamu, kita kasih minum, bahkan mungkin mungkin kalau memungkinkan kita kasih makan gitu kan. Ini memuliakan tamu itu bagus banget ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Nah, ya kan? Tamu yang datang dari tempat jauh termasuk dalam sebutan Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan jauh ya. Kita harus bisa memuliakan tamu, kita kasih minum ya. Kalau mungkin bisa kita kasih makan kalau memang lama namunya gitu kan. Kita harus bisa berbuat baik kepada tamu. Ihsan kepada karyawan atau pekerja, apalagi kita sebagai atasan. Ya kan? Kita punya bawahan, kita punya pesuruh. Nah, kita harus bisa menghargai mereka. Ya kan? Termasuk apa kayak pembantu dan lain sebagainya. Kita harus bisa menghormati dan menghargai profesi mereka, ya kan? Jangan sampai istilahnya mentang-mentang kita atasan dia, kita semena-mena dengan dia. Ya jangan, nggak boleh seperti itu. Ihsan kepada sesama manusia. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ya, sama manusia itu harus berbuat baik. Salah satunya adalah berkata yang baik-baik. Jangan sampai mulut kita, lisan kita menyakiti manusia yang lain, orang lain ya, menyakiti orang lain. Kenapa? Ada kan mulutmu harimaumu. Nah, jangan sampai, bahkan banyak penduduk neraka di sana itu karena ulah lisannya. Ya kan? Jangan sampai lisan kita bisa menyakiti orang lain ya. Auzubillah, subhanallah. Ihsan kepada binatang ya. Kita mungkin salah satu dari kalian punya peliharaan, entah itu mungkin kucing, entah itu mungkin kelinci, ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Nah itu dirawat dengan baik ya. Jangan sampai maunya aja melihara tapi nggak mau ngempanin, ya nggak boleh ya. Seperti itu. Atau kalau misalkan kita punya ayam, terus kita mau, biasanya kayak mau puasa atau lebaran kita sembelih, kita potong. Nah itu sembelihnya juga harus menggunakan pisau yang tajam, jangan sampai menyakiti binatang tersebut ya, sampai tersiksa ya, jangan. Ihsan kepada alam sekitar ya tadi, jangan sampai kita menebang pohon, membuang sampah sembarangan, menebang pohon di hutan ya, yang menyebabkan mungkin kebakaran dan lain sebagainya ya. Ihsan kepada alam sekitar dan berbuat baiklah kepada orangnya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Salah satunya nih yang sering dilihatnya, sering buang sampah sembarangan nih orang-orang ini ya. Itu harus dijauhi ya. Kita harus bisa memelihara alam kita. Karena apa? Banyak yang namanya bencana alam ya, mungkin ya itu. Ada lagunya gini. Mungkin alam mulai bosan bersahabat dengan kita, ya kan? Karena apa? Karena kita selalu merusak. Banjir
Karena apa? Karena banyak manusia atau orang-orang yang buang sampah sembarangan apalagi sampai ke sungai, menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Tuh ya. Jadi kita harus bisa menjaga perbuatan kita untuk selalu baik kepada alam semesta ini. Nah, sikap dan perilaku ihsan. Sikap dan perilaku ihsan yang harus dikembangkan yaitu sebagai berikut. Pertama, mentaati perintah Allah dengan ikhlas. Entah itu salat, puasa, zakat. Nah, itu kita harus ikhlas. Karena enggak ikhlas ya enggak akan diterima oleh Allah. Ya enggak? Senantiasa amanah, jujur dan menepati janji. Ya, ini adalah kita harus amanah. Ya, kita itu kalau misalkan dikasih sesuatu, misalkan kita dikasih jabatan atau kita dikasih pesan, nah, untuk dilaksanakan, ya kita harus amanah dengan pesan atau jabatan tersebut, ya. Amanah. Jujur, ya, kita tidak boleh berkata dusta atau bohong dan menepati janji. Ya, karena kalau kita tidak amanah, tidak jujur dan tidak menepati janji, salah satu orang yang munafik, ya. Gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik, yang tidak amanah, tidak jujur dan tidak menepati janji. Ya. Terus mewujudkan keharmonisan masyarakat. Ya, kita selalu peduli lah dengan orang lain, ya, tolong menolong kepada tetangga, kepada masyarakat, ya kan. Kalau misalkan kayak ada kerja bakti ya kita ikut, gitu kan. Kita saling tolong menolong lah gitu ya kepada masyarakat sekitar. Memelihara kesucian, ya kita pelihara kesucian kita jaga pandangan kita, gitu kan. Jaga kesucian kita, ya, jangan sampai nafsu membuat kita tidak suci dan lain sebagainya gitu ya. Menjalin hubungan baik dengan sesama, ya, kita silaturahmi, kita saling tolong menolong, saling peduli, pokoknya hubungan baik. Jangan sampai membuat hubungan buruk atau cari musuh bahasanya, ya. Jangan sampai seperti itu. Ingat, lebih mudah cari musuh daripada cari teman. Gitu. Jangan sampai kita apalagi kalau di masyarakat sekitar datang-datang sama orang lain tidak berbuat yang menyenangkan gitu. Iya, jangan sampai kita kita harus bisa berbuat yang menyenangkan untuk orang lain. Jangan sampai orang lain merasa kalau kita itu tidak menyenangkan untuknya gitu ya. Selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ya. Ya iya. Ada kan dalam surah Ibrahim, kalau kita bersyukur nikmat kita akan ditambah. Kalau kita kufur, ya kufur itu tidak bersyukur, maka malah azab Allah yang pedih yang ditimpakan, ya. Jadi kita harus minimal kita mengucap alhamdulillah, rasa syukur kita telah diberi hidup hari ini, kita diberi kesehatan hari ini, ya syukur-syukur ada rezeki gitu ya, uang dan sebagainya, ya alhamdulillah. Ya ingat ya, yang namanya rezeki itu enggak hanya uang, tapi kita kesehatan juga harus bersyukur. Ini rezeki dari Allah. Kita masih bisa melihat, harus bersyukur. Masih bisa mendengar, harus bersyukur ya. Salah satu bentuk syukur kita adalah kalau mata kita, ya, kita dikasih mata. Salah satu syukur kita adalah melihat yang baik-baik. Kita dikasih telinga. Salah satu syukur kita adalah mendengar yang baik-baik dan lain sebagainya. Ya, menyebar kasih sayang, ya, kasih sayang. Jangan sampai menyebar kebencian, ya. Kita harus menyebar kasih sayang apalagi kepada keluarga, kepada orang tua, kakak, adik dan sebagainya. Gitu. Ya, terus saling memaafkan, ya. Kalau kita ada salah, jangan malu untuk memaafkan atau minta maaf, ya. Peduli kepada orang lain, ya. Kita peduli, jangan sampai kita acuh. Apalagi tetangga kita sakit, kita acuh, nggak nengok pisan, ya. Ya kita
tengok gitu ya, ada tetangga kita yang sakit, ada teman kita yang sakit, ada keluarga kita yang sakit dan lain sebagainya yang butuh pertolongan, bantu. Nah, itu namanya peduli gitu ya. Terus saling tolong menolong ya, iya, kita sesama muslim itu wajib harus saling tolong menolong. Oke, ya yang namanya kita hidup pasti yang namanya perlu bantuan orang lain ya. Kita salinglah tolong menolong. Seperti itu. Oke, dah. Terus hikmah dan manfaat perilaku ihsan. Yang pertama, Allah akan senantiasa memberikan hikmah dan ilmu kepada orang yang berperilaku ihsan atau berperilaku baik ya. Ilmu kita, Allah akan mengangkat derajat kita gitu kan istilahnya gitu. Terus Allah akan menambahkan kebaikan dunia maupun akhirat. Ya, kita di sini di dunia akan mendapat kebaikan, kita di akhirat pun insya Allah ya kita akan mendapat kebaikan. Kalau kita selalu berbuat baik ya pasti kita akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai nauzubillah kita mendapat keburukan ya. Allah akan memberikan rahmat ya. Allah itu pasti ya yang namanya kepada hamba yang dicintainya itu akan memberi rahmat. Ya, karena rahmat ini juga orang yang mungkin nyaris masuk neraka karena Allah sayang, Allah kasih rahmat, ya syafaatnya Allah itu kan rahmat gitu kan. Insya Allah itu akan masuk surga gitu, wong alam ya. Terus Allah menunjukkan mereka yang berperilaku ihsan jalan yang lurus, jalan yang benar, ya, jalan yang baik, ya. Gitu. Jadi nggak berkelok-kelok lagi nanti mereka terus berbuat baik ya, dituntun sama Allah, dibimbing sama Allah gitu kan. Terus Allah akan bersama mereka yang mereka siapa? Yang senantiasa melakukan kebaikan ya. Ya innallaha ma'ana ya. Kita nggak boleh bersedih selama kita melakukan kebaikan ya. Jangan merasa Allah jauh dari kita. Allah itu dekat dengan kita ya. Apalagi kalau kita terus senantiasa melakukan kebaikan. Ya insya Allah, niscaya Allah itu selalu dekat dengan kita. Oke, sampai di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik untuk tentang ihsan ini. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan dan mendapat kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih. Ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.